Di sini kita akan membuat sebuah palang parkir penutup ya. Jadi ketika kita setelah mengambil tiket ya, itu otomatis kita akan melewati sebuah palang, di mana di palang itu dipasang sebuah sensor ya. Sensor yang dipasang biasanya adalah sensor magnet ya. Untuk apa? Karena kendaraan yang lewat itu besi ya. Jadi ketika ada sensor ini maka akan terdeteksi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Jumpa lagi di channel kuliah Teknokrat. Bersama saya S. Samsugi. Pada kesempatan kali ini kita masih lanjut di mata kuliah otomasi sistem. Dengan materi hari ini adalah diff up dan diff D ya, atau kepanjangannya adalah differential up dan differential down. Pada Omron ya, khususnya di PLC Omron ini banyak digunakan pada rangkaian-rangkaian seperti sistem keamanan, sistem parkir dan lain sebagainya. Nah, untuk itu mari kita akan membahas satu persatu dari diferensial yang ada di Omron PLC. Diff up atau different up. Apa itu differential up? Yaitu adalah sebuah instruksi untuk mengubah sebuah nilai operan atau bit ya dalam satu siklus atau pulse. Artinya apabila rangkaian diff up diberi sebuah output, maka output akan langsung menyala pada saat diff up diberi nilai 1 atau kondisinya up. Walaupun nanti dikembalikan lagi ke posisi nilai 0 akan tetap menyala, sehingga kapan matinya? Ketika di reset. Contoh kita lihat pada gambar berikut ya, ada sebuah saklar ya. Kira-kira seperti inilah contoh penerapan diff up ya. Ketika kita tekan maka lampu akan menyala. Cuman bedanya kalau diff up ini, kalau saklar kita turunkan lampu tetap menyala sampai dengan tombol reset ditekan, maka output akan padam ya. Baik, untuk yang kedua itu ada diff D ya, atau different down ya. Sebenarnya sama saja seperti dengan diff up, di mana perbedaannya hanya di up dan di down pada siklus yang digunakan pada rangkaiannya. Contoh, pada rangkaian diff up ya, pada saat diberi nilai up atau nilai 1, maka output akan menyala. Sedangkan pada diff D atau diff down, saat rangkaian diberi nilai 1 atau up, output belum menyala. Nah, jadi ketika kita tekan saklar ya, kita on kan, itu saklar belum menyala, outputnya belum menyala. Kapan output akan menyala? Yaitu pada saat nilai dikembalikan ke 0 atau down. Nah, jadi pada saat dikembalikan ke posisi semula atau down, barulah output akan menyala ya. Nah, contoh di sini ada sebuah gambar juga saklar. Jadi ketika saklar itu kita aktifkan untuk menyalakan lampu, lampu belum akan menyala. Nah, akan tetapi ketika saklar itu kita kembalikan ke posisi semula atau down ke bawah, baru output akan menyala. Nah, untuk lebih jelas bisa kita perhatikan sebuah rangkaian diff up di bawah ini ya. Contoh di sini kita akan memberikan sebuah sistem untuk keamanan ya. Di sini kita buat sebuah sensor, kemudian rangkaian atau perintah diferensial up, dan juga ada output sebuah alarm ya. Nah, di sini bisa kita praktekkan. Jadi ketika sensor ya mendeteksi sebuah penghalang atau sama halnya dia diberi nilai 1, maka
secara otomatis output langsung menyala, yaitu alarm di sini akan berbunyi. Ya, walaupun nanti sensor itu sudah tidak ada penghalang atau misalnya penghalangnya lewat, ya, suatu benda itu sudah lewat dan dia kembali ke posisi 0, maka alarm itu tidak akan mati, dia tetap akan terus menyala. Sampai kapan? Sampai dengan tombol reset ditekan, ya. Jadi ini adalah salah satu penggunaan differential up, ya. Bisa digunakan untuk sistem keamanan, ya. Baik, yang kedua, ya, bisa kita lihat di sini kapan sih penggunaan diff down, ya. Di sini kita buat sebuah contoh pada sistem palang parkir, ya. Pasti adik-adik mahasiswa sudah sering, ya, menemui palang parkir, ya, bisa di mall atau di pertokoan yang sudah menggunakan palang pintu otomatis, ya. Baik, contoh. Di sini kita akan membuat sebuah palang parkir penutup, ya. Jadi ketika kita setelah mengambil tiket, ya, itu otomatis kita akan melewati sebuah palang, di mana di palang itu dipasang sebuah sensor, ya. Sensor yang dipasang biasanya adalah sensor magnet, ya. Untuk apa? Karena kendaraan yang lewat itu besi, ya. Jadi ketika ada sensor ini maka akan terdeteksi, ya. Oke. Kemudian sini kita akan buat perintah suatu differential down, ya, dengan alamat sekian. Kemudian ada output, ya, kita akan menggunakan palang pintu. Baik. Kita coba jelaskan cara kerjanya, ya. Pada saat sensor magnet ada penghalang, ya, misalnya kita lewat, ya, kita lewat di depan palang, itu akan terbaca oleh sensor, ya. Namun ketika dia terhalang, pintu belum menutup, ya, pintu belum menutup, ya. Bayangkan kalau kita lewat kedeteksi sensor, tiba-tiba pintunya menutup, nah kita akan terkena palang, ya. Namun beda, ya, di sini digunakan perintah diff down, ya. Tujuannya akan tadi ketika kita baru melewati, dia baru membaca tapi belum memberikan perintah untuk menutup, ya. Kapan dia akan menutup? Nah, kita lihat pada rangkaian berikutnya, yaitu ketika si sensor magnet itu bernilai 0, ya. Dapat kita lihat di alamat 0.00 itu sudah dikembalikan ke posisi 0, ya, sehingga pada saat kita sudah berlalu, ya, sudah tidak terdeteksi oleh sensor dan sensor bernilai 0 kembali, barulah si palang pintu ini akan menutup, ya. Nah, ini adalah logika yang digunakan pada palang parkir, ya. Tujuannya apa? Tujuannya supaya ketika terjadi antrian, ya, misalnya kita masuk ke sebuah mall, gitu kan, terjadi antrian di parkir, ya. Jadi kita pada saat masuk, ya, menekan tombol karcis, palang pintu terbuka. Nah, ketika kita mau melewati palang, ternyata di depan masih ada antrian, sehingga kita masih di depan palang parkir. Nah, untuk itu supaya tidak menutup palangnya, itu akan dieksekusi oleh si diff down tadi supaya tidak menutup, ya. Kapan dia menutup? Tadi ketika kondisi dikembalikan ke semula, yaitu bernilai 0, ya. Jadi ini salah satu penerapan diff down, ya. Untuk kasus yang lain nanti bisa kita cari, ya, contoh-contoh penerapan diff down tadi. Baik, ya. Jadi itu tadi materi mengenai differential up dan juga differential down. Jadi dapat kita simpulkan, ya, bahwa rangkaian differential up akan aktif saat masukan atau input itu bernilai 1, ya. Jadi akan langsung aktif ketika diberi nilai 1, ya. Berbeda dengan rangkaian differential down, ya. Differential down ini kapan akan aktif? Pada saat masukan, ya, atau input tadi telah bernilai 0, ya. Jadi semula bernilai 1 belum aktif, tapi ketika sudah bernilai 0 maka aktif. Baik, demikian materi untuk hari ini. Selanjutnya kita akan langsung ke praktikum. Jadi adik-adik siapkan
ya. Yang pertama ada software, ya. Softwarenya seperti biasa kita menggunakan CX Programmer dan juga laptop, ya. Baik, kita langsung ke praktikum. Oke, baik, ya. Langsung kita menuju ke laptop, ya. Di sini kita akan membuat file baru, ya. Kita beri nama div d underscore div u, ya. Karena kalau pemberian nama tidak boleh ada spasi, jadi kita kasih underscore. Kemudian jangan lupa di sini CP1E. Kenapa? Karena sesuai dengan yang ada di lab kita, ya. Kemudian tipenya adalah N30, sehingga nanti ketika kita upload, nah sudah sesuai dengan perangkat, ya. Oke. Baik, untuk rangkaian pertama kita buat dulu, yaitu rangkaian different up, ya. Kita buat satu saklar di sini. Oke, kita beri nama misalnya sensor, ya, sensor 1, nah misalnya, oke. Kemudian kita tambahkan perintah div up, ya, menggunakan new PLC instruction, ya. Atau kalau menggunakan shortcut bisa ketik huruf I, ya. Oke. Kita ketik huruf I. Nah, ya, muncul. Kemudian kita kasih perintah div up, ya. Nah, div up spasi, ya. Kita beri alamat input, ya. Misalnya tadi kalau udah 00 kita ganti di sini menjadi 01, ya. Kita beri nama misalnya sistem, ya. Sistem keamanan, ya. Oke. Ya, ini untuk rangkaian div up-nya. Kemudian kita buat rangkaian untuk output, ya. Kita buat satu lagi di sini. Nah, untuk trigger output diawali dengan si alamat div up, ya. Jadi kita ketik 0.01, ya, sesuai alamat div up di sini, ya. Kita enter. Nah, ya. Nah, nanti seperti ini tampilannya, ya. Kemudian kita buat satu reset, ya. Karena kalau tidak ada reset nanti tidak bisa dikembalikan ke posisi semula. Kita beri misalnya nama alamatnya 2, enter. Kita kasih nama reset, enter. Ya, baik. Kemudian output, ya, kita kasih menggunakan, ya, coil, ya, new coil, atau bisa juga Anda ketik huruf O di keyboard. Nah, ini kita kasih alamat, ya. Jangan lupa kalau output diawali dengan 100. Kemudian kita kasih nama misalnya alarm. Ya, baik. Untuk menyimpan nilai alarm, di sini kita tambahkan alamat dari si alarm, ya. Jadi hampir sama dengan yang sudah kita pelajari, yaitu safe holding, ya. 100.00. Kemudian kita tarik garis ke atas. Nah, ini dia adalah rangkaian div up, ya. Kita coba, ya. Play, ya, di play. Baik, bisa kita lihat di sini. Ketika kita beri nilai 1, apa yang terjadi? Nah. Oke, di sini kita ada salah satu rangkaian yang belum sempurna, ya. Nah, kita tambahkan dulu. Untuk reset, kita menggunakan new close contact, ya, atau NC, ya. Normally close, ya. Tinggal kita ketik aja backspace, ya. Nah, oke. Sekarang rangkaian sudah lengkap. Bisa kita uji coba. Oke, kita beri nilai 1. Nah, ya. Ketika diberi nilai 1, maka output langsung menyala di sini.
ya. Walaupun kita beri nilai 0, kita lihat. Nah, dia tetap menyala ya. Artinya ketika sistem keamanan ini ada yang mendeteksi benda yang mencurigakan ya, maka dia akan langsung menyala alarm ya. Walaupun nanti benda yang terdetek tadi menjauh dari sensor, maka alarm tetap hidup ya. Sampai kapan? Sampai tombol reset diberi nilai 1. Nah, ya baru si sensor akan menghentikan si output ya. Nah, ini dia. Oke. Satu rangkaian lagi yaitu differential down ya. Ini kita nonaktifkan dulu atau kita klik work online simulator ya. Baik, kita langsung saja buat rangkaian di bawahnya. Jadi nanti kita uji coba biar bisa lebih mengetahui perbedaannya ya. Baik, kita buat satu lagi masukan ya. Kita lihat alamatnya sudah sampai 0,02. Jadi sekarang kita buat 0,3 ya. Oke. Kita beri saja nama sensor 2. Oke. Nah, ini sensor 2 ya. Kemudian jangan lupa kita menggunakan untuk differential down-nya adalah new PLC instruction ya. Kita ketik aja huruf I. Nah, ya, kita ketik diff D ya. Nah, ini sudah langsung muncul. Tinggal kita kasih alamat ya. Alamat berikutnya adalah 0.04. Enter. Ya. Kita kasih nama misalnya Palang. Oke, enter. Oke, rangkaian diff down sudah selesai. Sekarang kita akan menggunakan menambahkan rangkaian untuk Alang ya. Seperti biasa kita masukkan alamat dari diff down ya. C kemudian 0.04 enter. Oke, kemudian kita tambahkan reset ya untuk menonaktifkan rangkaian. C 0.05 reset. Ya, jangan lupa ya, ini kita gunakan adalah normally close ya. Oke. Selanjutnya kita beri output ya. Kita tekan huruf O 100.01 ya. Kita beri nama Palang pintu. Oke. Dan seperti biasa untuk menahan nilai output kita tambahkan di bawahnya. C 100.01 ya, kita tarik ke atas. Nah, selesai ya. Oke. Rangkaian diff down sudah selesai, kita uji coba. Ini kita tutup. Nah, biar terlihat. Kita mulai ya. Tadi yang untuk diff up sudah, sekarang kita coba yang diff down ya. Jadi sensor 2 ini kita beri nilai 1. Oke, dapat kita lihat ya, setelah diberi nilai 1, Palang belum bereaksi ya, belum bereaksi apa-apa. Akan tetapi ketika nilai kita kembalikan ke 0 ya, kita klik, nah kita beri nilai 0 ya, kita lihat. Nah, maka palang pintu akan menutup ya. Ini adalah perbedaan antara diff up dan diff down ya. Jadi kita ulang kembali bahwa kalau diff up itu akan langsung aktif pada saat diberi nilai 1. Namun untuk diff down akan aktif pada saat masukan bernilai 0 ya. Dapat kita lihat sini ya. Ini 1 dan ini 0. Baik, itulah rangkaian diff down dan diff D. Supaya mudah-mudahan bermanfaat.
kita bisa langsung aplikasikan ke kehidupan sehari-hari. Ya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.